Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi tip wawancara visitasi akreditasi sekolah untuk semua sekolah dari tingkatan SD, SMP, SMA, SMK, atau mungkin SD, MI, MTS, MA, MAK, itu semuanya akan sama karena asesornya sama, Bapak Ibu. Nah, bagi asesor tentunya ini bisa untuk referensi saja, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman calon asesor ataupun asesor yang akan melaksanakan tugas. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng, kemudian berbagi pada yang lain agar mendapatkan informasi ini untuk menyiapkan diri dalam akreditasi di sekolah. Bapak-Ibu sekalian, saya akan mencoba sekarang dari awal ini adalah mulai dari tip wawancaranya, kemudian yang kedua nanti akan kita bahas semua dari setiap butir, yaitu wawancara di butir 1, di butir 2, sampai di butir 35. Dan kemudian dokumen apa yang harus dipersiapkan tentunya Bapak Ibu akan tahu. Nah, dari wawancara ini Bapak Ibu akan menyiapkan diri apa saja yang akan dipersiapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan coba yang pertama, tip ini Bapak Ibu, saya mengambil sumbernya adalah dari YouTube. Oke Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau bagi asesor nanti hindari leading question atau pertanyaan yang mengarahkan untuk suatu jawaban. Itu diupayakan dihindari karena akan mendapatkan sesuatu yang tidak sebenarnya didapatkan nanti akan didapatkan di situ. Karena itu benar-benar dihindari namanya leading question. Yang kemudian pertanyaan imperatif, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban berupa penafsiran atau malah pemaknaan kembali. Nah, ini juga dihindari. Kemudian pertanyaan tertutup yang jawabannya ya dan tidak. Apakah Bapak Ibu punya tata tertib sekolah? Punya. Apakah ada buku-bukunya? Tidak. Tidak seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian ajukan pertanyaan yang jelas atau tidak ambigu. Jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan, saya kurang mengerti, coba bisa dijelaskan melalui pertanyaannya Pak. Nah itu artinya pertanyaan kita ambigu, nggak jelas bagi yang menerima. Karena itu buat pertanyaan yang singkat tapi jelas seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, ya toh, ceritakan apa, ceritakan tentang sesuatu pada saya, nah, ya gitu kira-kira seperti itu yang nanti akan ditanyakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan pertanyaan yang penting saja, Bapak Ibu, yang penting-penting yang akan Bapak Ibu dapat, ya seperti itu. Tapi ingat, ini wawancara yang dijelaskan sini pada prinsipnya adalah wawancara umum. Jadi belum secara terstruktur belum, tapi ini wawancara umum. Contohnya misalkan mau menerima karyawan di suatu perusahaan, nah itu akan ditanyakan seperti itu. Ya, kemudian apa masalah yang penting, apa yang paling efektif dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Kemudian tempatkan diri Anda dalam wawancara itu pada posisi yang aman. Jangan lagi wawancara nanti ada yang datang, Pak ini tolong tanda tangan, Pak ini itu ada yang ganggu seperti itu. Itu membuat wawancara tidak nyaman ya, Bapak Ibu. Sehingga antara wawancara dan yang diwawancari bisa jadi kesal gitu ya. Atau mungkin yang diwawancara juga banyak seliweran seperti ya, jadi nggak nyaman ya. Berikan pertanyaan singkat atau satu atau beberapa halaman itu dalam konteksnya hanya satu ide. Jadi jangan sampai menanyakan begini. Coba jelaskan Pak bagaimana tentang kedisiplinan waktu siswa, kemudian kedisiplinan berpakaian siswa, kemudian bagaimana kepatuhan siswa terhadap peraturan yang ada di sini. Coba jelaskan Pak. Itu bisa bingung karena pertanyaannya banyak gitu loh. Pertanyaannya harus satu persatu supaya bisa langsung dijawab dan kita mendapatkan jawaban dengan sesuai dengan harapan. Gitu. Bisa jadi pertanyaannya 3, nanti isinya jawabannya yang 1. Nah, seperti itu. Hindari jargon atau kata yang membingungkan. Ya ini biasanya kita mungkin menurut kita sudah ini familiar, kita sampaikan jargon ini, ternyata faktanya yang bersangkutan tidak tahu, malah nggak ngerti gitu kan. Jadi nanti bisa jawabannya berbeda dengan yang kita harapkan. Kemudian jangan terlalu banyak bicara. Wawancara itu sebenarnya mewawancarai pertanyaan, nanti yang paling banyak adalah menjawab. Nah ini, dan itu pun kalau menjawabnya kira-kira sudah terlalu banyak, kita juga bisa meng-cut, nanti bisa juga sebelumnya juga dikasih tahu, misalkan mohon maaf sebelumnya Bapak nanti kalau jawaban Bapak terlalu jauh mungkin akan saya cut dan mungkin akan saya luruskan kembali. Nah itu juga diberitahu ya, seperti itu kira-kira. Kemudian gunakan pertanyaan leader tangga. Nah ini akan banyak digunakan di dalam wawancara saat visitasi, karena kalau kita menanyakan secara keseluruhan kesulitan, maka dengan cara pertanyaan yang leader tangga tadi ya. Maksudnya begini,
kita pertanyaan ini, kemudian selanjutnya bagaimana dengan ini. Nah, adapun yang ini bagaimana? Itu sebenarnya satu pertanyaan awal, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Nah, seperti itu. Kemudian lakukan perekaman yang baik, misalkan di Zoom atau apa ya silakan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga silakan nanti mohon izin kepada yang diwawancara, mohon izin Bapak dalam rangka wawancara ini akan saya lakukan perekaman dan diyakinkan bahwa rekaman ini bukan untuk dipublikasikan kemana-mana, sekedar untuk dokumen kami ketika kita memberikan penilaian itu berdasarkan benar-benar jawaban Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti itu ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita akan banyak tips atau dalam wawancara semi struktur. Ini yang paling banyak akan kita dapatkan nanti. Karena kalau kita nggak terstruktur Bapak Ibu, karena berbeda kalau yang di sini karena memang konteksnya jelas Bapak Ibu, sehingga ini yang semi terstruktur itu yang akan banyak digunakan kita dalam wawancara. Kalau yang tadi umum, tapi itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Jangan leading question, kemudian pertanyaan yang harus jawab iya dan tidak, dihindari seperti itu. Nah, kita kalau dalam tip wawancara yang semi terstruktur ini, misalkan seperti ini. Ya Bapak Ibu nanti harus membaca literaturnya ya, literaturnya pastikan bahwa Bapak Ibu itu memahami topiknya. Apa? Misalkan di butir 1 terkait dengan kedisiplinan. Kedisiplinan itu kalau di sana Bapak Ibu kita tahu bahwa terbagi jadi 3. Kedisiplinan waktu, berpakaian, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada di sekolah. Nah, kedisiplinan waktu sendiri ada 3 Bapak Ibu. Ada disiplin di sekolah, kemudian di kelas, kemudian waktu ekstrakurikuler. Kedisiplinan berpakaian, pakaian harian, pakaian olahraga, waktu praktek, kepatuhan terhadap tata tertib di ruangan, tata tertib di luar ruangan, tata tertib lainnya. Nah, itu harus dipahami betul konteksnya apa. Sehingga kita bertanya itu sudah tahu. Dan kata kunci jangan lupa, Bapak Ibu, supaya kita nanti jelas, oh dapatnya kesimpulannya ini. Gitu ya. Kemudian buat daftar apa saja yang ingin kita peroleh dari wawancara tersebut. Sehingga kita itu pengen tahu apa saja yang akan kita dapatkan bahwa dia ketika kedisiplinan siswa di waktu siswa itu kita simpulkan apa buat daftar apa saja yang ingin kita peroleh. Disiplin waktu, ini kita tanyakan. Andai kan ketika menjawab belum didapatkan pertanyaan tangga tadi, kita menanyakan lagi. Kemudian gunakan pertanyaan yang terbuka, bagaimana, kapan, apa, ya. Hindari atau jangan membuat pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak, atau pertanyaan tertutup ini benar-benar dihindari. Kemudian dimulai pertanyaan yang umum, kemudian di tengah-tengah proses ditanyakan pertanyaan yang lebih kecil, yang lebih detail, itu maksudnya yang pertanyaan tangga tadi. Nah, ini perlu sekali Bapak. Ini kalau dengan cara semi terstruktur. Kemudian bagian penutup, dapatkan sinergi kembali pada teori-teori yang ada, teori umum dan teori perkembangan lainnya. Ini untuk mendapatkan kesimpulannya Bapak Ibu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika Bapak Ibu salah persepsi di dalam wawancara akan mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini saya contohkan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama itu pahami topik. Nah, kalau kita lihat di level 1 seperti ini. Kita ada satu yang tidak bisa tidak, yaitu disiplin itu membudaya. Nah, untuk itu ketika kita menanyakan juga harus tahu sudah membudaya apa belum. Ini harus kita dapatkan nantinya. Nah, gitu seperti itu. Maka kita harus tahu triknya apa saja yang akan kita dapatkan. Kemudian pertanyaan tangga Bapak Ibu. Ketika tingkat kehadiran siswa kita, mungkin bagaimana menurut Bapak Ibu terkait dengan kedisiplinan siswa untuk datang ke sekolah. Nanti akan dijelaskan. Nah, mungkin bisa dilihat absennya. Coba dijelaskan berapa persen yang ada di absen di situ. Mungkin sanksi apa yang diberikan kalau seandainya terjadi seperti itu. Kita pengen tahu sebenarnya sejauh mana tentang tingkat kedisiplinan siswa dalam hadir di sekolah. Nah, seperti itu gitu. Pertanyaan tangga ini kita butuhkan Bapak Ibu karena kita supaya memastikan bahwa jawaban ini benar karena kita sebelumnya ada observasi dan ada telah dokumen. Dan ini bisa untuk membanding sebagai kita boleh dikatakan sebagai cross check-nya di dalam wawancara ini sehingga nanti dalam triangulasi data kita dapatkan sesuatu hal yang benar-benar dapat full dapat kesimpulan yang benar berdasarkan data yang ada di sekolah itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini aspek yang pertama tentang waktu, yaitu di sekolah, di kelas, dan di ekskul. Kemudian dan seterusnya. Ini nanti akan saya bahas secara khusus untuk di butir pertama. Jadi yang kita bahas itu nanti seperti itu kira-kira bayangannya. Karena itu, bagi yang belum subscribe, sekali lagi, silakan Bapak Ibu subscribe dulu, supaya dapat notifikasi pada butir 1, butir 2, butir 3, butir sampai butir 35, bahkan sampai butir, kalau yang SMK sampai butir 44. Nah, ini akan kita bahas satu persatu.
supaya apa? Kita juga ada gambaran ketika, dan mungkin bagi asesor mungkin ya akan bisa mendapatkan referensi, barangkali ada referensi yang bisa digunakan. Kan tentunya asesor juga punya apa ya, punya pemahaman atau punya pengetahuan yang sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini saya mencoba dari saya ya, artinya dari pendapat saya sendiri, mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya dapatkan pada butir yang pertama sampai butir yang berikutnya. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu dalam tip membuat wawancara kita saat visitasi di sekolah nanti. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.